Karena aku tahu yang mampir ke aku itu adalah satu penyakit yang mungkin bisa menyelesaikan semuanya. Tapi yang aku ngeliat ke depannya emang Irgi sakit. Irgi tidak berdaya waktu itu. Terus aku bilang, ayo Gi, selama kamu mau gimana udah terus gitu. Pada saat waktu Allahu Akbar gini, aku langsung, kok naik? Aku bilang gitu. Halo pemirsa, kali ini sahabat saya akan berbagi kisah dari hati ke hati adalah seorang presenter kawakan, model, dan aktor serba bisa yang hadir bersama dengan sang istri tercinta, ibu dari ketiga putra mereka. Jauh dari berita miring, keharmonisan keduanya kerap menjadi inspirasi bagi pasangan lainnya. Terutama ketika pasangan ini berhasil keluar dari masa-masa sulit dan belajar ikhlas dalam menjalani kehidupan mereka. Pemirsa, mari kita dengar cerita dari hati ke hati bersama sahabat saya Irgi Fahrezi dan Feni Arisyanti. Hai, selamat datang. Aduh, kita nih tidak berjumpa udah cukup lama sekali. Ya. Dan ternyata dari perjalanan terakhir bertemu sampai dengan hari ini banyak cerita yang baru saya dengarkan. Tapi itu nanti ya pemirsa ya, pelan-pelan berbaginya. Yang ingin saya tahu kalau kita berbicara mengenai pasangan yang luar biasa ini adalah kok bisa menjadi pasangan public figure tapi bebas dari berita miring. Kayaknya tuh harmonis aja. Apa rahasianya gitu loh. Coba kita kulik-kulik dikit. Kalau kita ngomong Irgi Fahrezi itu saya langsung kebayangnya ya. Motor Vespa, permen karet gitu ya, rambut. Pokoknya bagi anak 90-an tuh pasti ya pemirsa tahu sekali kan ya. Lupus gitu kan langsung. Tapi saya langsung bertanya-tanya, ini Irgi ketemu Feni tuh kapan sih? Feni masih ingat nggak kapan sih ketemu Irgi pertama kali dan kenalnya tuh dari mana? Sesudah menjadi artis pada era itu atau sebelumnya? Waktu itu pertama kali ketemu di Malaysia satu kampus. Ketemunya di situ awalnya satu kampus. Oh gitu. Jadi dari teman kampus tahu ya? Dari teman kampus yang disuruh bikin PR. Jadi sering bareng gitu ya. Iya gitu deh. Iya. Coba bayangkan kita cowok. Oh, kita lihat apakah benar tuh seperti. Jadi ketemunya itu benar-benar dari teman kampus atau ada yang kenalin? Jadi kita itu ketemu pada saat waktu aku lagi di Malaysia karena lagi kuliah hari itu. Tapi kalau Feni waktu itu pertama kali kita ketemu dan kenalan itu Feni bukan untuk kuliah. Jadi waktu itu untuk liburan dulu ya waktu itu. Jadi Feni pernah ke Malaysia karena memang orang tuanya kerja di sana. Kan orang tuanya kan pilot di sana. Jadi temennya temen terus dia gitu kenalan, oh ini satu SMA. Oh ya situ-situ aja. Ya, karena memang anak-anak Indonesia ngumpul, sempat kita jalan dan lain sebagainya. Dia nggak naksir sama aku, dia naksir sama temenku. Panjang banget ceritanya. Iya bener. Terus dia gitu pulang lagi lah ke Jakarta. Nah, aku lupa tuh, kamu kedua kali datang ke sana tuh tahun berapa? Nah, hari itu Feni datang memang tujuannya untuk kuliah. Daftarlah ke kampus yang sama kebetulan. Kita kan senior ya, mau umurnya sama, kan kita senior nih sebenarnya gitu. Ini gimana sih? Ini kemana sih? Ini sini gitu. Jadi dengan atas dasar menolong lah ya, gitu. Tapi dari situ memang udah ada ya, ada cewek Indonesia gitu kan. Saingan banyak nih gitu kan, jadi pepet-pepet dulu-duluan. Pada saat kenal pertama kali itu Irgi sudah menjadi model, sudah di dunia entertainment atau belum? Ya aku tuh kan memang pada saat waktu aku pergi ke Malaysia itu aku udah ikut syuting untuk sinetron itu tuh sampai tahun 95 di bulan Agustus kalau nggak salah. Berarti kan sudah jadi artis gitu, udah jadi selebritis. Lalu sekolah ke Malaysia, gimana kan ketemu artis, masa nggak deben gitu, nggak greget? Nggak tahu dia. Nah makanya kan aku bilang jalurnya udah beda waktu itu. Aku langsung kerja, sempet kayak magang deh waktu itu. Makanya sebelum disuruh nerusin sekolah sama mamaku di waktu itu kan. Jadi aku kerja, jadi nggak pernah ngeliat lah kan Irgi mungkin lebih muda ya. Ntar aku ngeliatnya kan yang
di atas umurnya. Dia bergaulnya sama anak kantoran ya. Jadi Kalau nggak aku pernah. bukan. Target marketnya nggak sesuai. Ya nggak sesuai. Kalau kita Target target market tetap ABG ya kali itu. Oke. Jadi pada memang awal udah nggak kenal- nyambung hari itu. Oh, jadi gitu. benar-benar melihat ya Irgi ya hanyalah orang biasa, bukan Irgi Farezi yang terkenal di Indonesia. Irgi temennya adekku That's it. ngejemput kakaknya, udah Nah, itu aja. Udah, ternyata itu aja. seumur. Iya, betul. Oh, jadi kapan mulai ada jalinan asmara itu dan untuk bisa menjadi pasangan harmonis, bebas dari berita miring. Berarti kan pada masa pacaran ini benar-benar kayak ketemu panci ketemu tutupnya gitu, langsung plok gitu loh udah. Aku tuh jadi gini, ketemu sama Feni, Heeh. sebenarnya gini, mungkin kita akhirnya bisa sama-sama suka layaknya orang bisa karena biasa lah gitu. Ya akhirnya timbul lah gitu loh, saling suka, saling cinta dan lain sebagainya lah. Nah, cuman pada saat waktu aku mau memutuskan untuk nembak lah istilahnya kalau zaman dulu Oke. gitu kan. Aku tuh istiqoroh loh. Hah? Untuk pacaran waktu itu. Really? Iya. Sebenarnya ibadah juga bolong-bolong, tapi saya nggak tahu kenapa kok aku berpikir aku istiqorohin. Ya udah, akhirnya berjalannya waktu tahun berapa? Dia yang waktu itu nginget kalau nggak salah tahun 98 ya. Akhirnya kita kayaknya tuh Nah itu pacaran. lupanya. Kalau aku sih 98, ingetnya 2000-an. 98. Karena gini, 2000-an. nggak hitung aja dari kita nikah. Aku pacaran sama Feni itu 7 tahun. Oh, 7 tahun. Mundurin 7 ya udah tahun. kurangin. Mundur Dari 7 tahun dari Dari waktu itu 2005. married. umur- Kalau kamu ngitung, nanti ini episode kepanjangan. Tenang aja masih kita tunggu. Married umur 2005 kita nikah. 2005. Tapi itu pacaran 7 tahun. 98. Sih? 98. 98. 98. Luar biasa baru kali ini loh laki-lakinya yang ingat. Tapi ini satu hal yang membanggakan. Oh iya Berarti satu benar-benar udah. saat itu Feni benar-benar penting di matanya Irgi sampai wah sudah disolatin, Oh, diyakini iya. untuk baru mau melangkah pacaran doang loh. Itu Ceritanya dia. kalau memang untuk istiqorohin ini 2 kali lah Feni ini. Ah, Iya benar, karena pada waktu, ya maksudnya gini, akhirnya kan kita menentukan untuk menikah lah gitu. Disitulah aku berpikir, kayaknya ini kan ini next step-nya nih. Akhirnya yang aku putuskan tuh adalah gini, oke, aku niat nikah sama Feni itu tujuannya lebih kepada bagian dari ibadah. That's it. Itu dasarnya tuh yang Ya, akan aku menguatkan untuk langkah. Iya, Tapi perempuan pacaran 7 tahun. What happened? 7 tahun itu panjang loh. Iya terpanjang kayaknya. Aku kayaknya waktu itu bilang sama Irgi juga Mm-mm. kan. Dan kebetulan kita sama-sama sibuk kali ya Mm-mm. waktu itu ketemunya. Feni ketemu. kerja, Oke. aku juga Aku kerja tapi di kerja. industri yang beda Iya. gitu loh. Momentum apa yang Mempercayai. akhirnya menjadikan oke, kita sudah bersama dengan segala macam perbedaan dan segala macam ups and down, tapi akhirnya kita mau menikah. Saya mau menikah. Aku sih yang bilang. Langsung nengok loh tadi set gitu. Ayo ngaku gak dia bilang. Pacaran kelamaan ya, umur kan nambah terus, apalagi perempuan ya. Perempuan loh Bapaknya ini ya nyolek. enggaknya. Serius sama anak gue. Sementara kan gini, aku nggak bisa ngebohongin bahwa gini loh, gue belum punya ini, gue harus mempersiapkan dulu gitu. Jadi ya akhirnya aku juga mikir, harus introspeksi lah waktu itu. Iya, kayak gini nih, berpikir kayak gini terlalu egois sekali gitu, nggak fair untuk Feni. Tapi aku juga berpikir, ini kalau gue nyari lagi capek juga ya dibersihin gitu. Nggak, tapi memang iya kan. Tapi mungkin di situ kan ada orang bilang jangan buru-buru nikah, benar-benar kenal dulu pasangannya sampai jarak yang benar-benar kita sudah yakin satu sama lain. Nah mungkin itu yang tahapan yang dilakukan oleh Irgi dan Feni. 7 tahun itu bisa membuat mereka sangat saling kenal. Makanya pernikahannya itu dari tahun 2005 sampai sekarang 19 tahun tidak ada berita miring, tidak pernah ada apapun. Tapi ini yang membuat saya tuh merasa sangat terharu ya. Setelah melalui 7 tahun pacaran, lalu akhirnya memutuskan untuk mengarungi rumah tangga bersama. Feni masih terus kerja? Sempat sampai hamil anak kedua. Oh lama Jadi, juga dong. Lama apanya nih? Lama Kerjanya. kerjanya, iya bener. Nggak mau Wanita di-stop. karir loh aslinya. Iya. Tapi Anak emangnya kantoran. itu kayak aku bilang, waktu kita nggak sama Irgi. Sampai akhirnya hamil anak kedua. Gitu. Pas hamil anak kedua, Irgi sih nggak pernah ya aku ngedikte aku harus begini. Jadi akhirnya aku yang ngajuin gitu. Nah, aku boleh nggak berhenti kerja gitu. Tapi Irgi bilang
semua terserah. Kalau kamu udah siap untuk jadi ibu rumah tangga, aku senang-senang aja. Jadi pas anak ke-1, hamil anak kedua itu aku resign. Satu sisi sih aku memang nggak nolak, karena kan gini, pada saat laki-laki memutuskan menikah, tanggung jawab perempuan itu ada di laki-laki kan, karena memang itu kewajiban, nafkahnya itu ke istri itu kan memang dari laki-laki. Aku nggak pernah nanya sama Feni berapa gaji kamu dan lain sebagainya, itu memang udah, itu kayak ya udah gitu, itu bagian itu. Tapi kita laki-laki berapapun nilainya memang punya kewajiban sama istri gitu loh. Jadi pada saat waktu Feni mutusin untuk berhenti kerja, fasilitas berkurang. Realistis. Enggak, tapi itu cuma jokes aja lah, cuma jokes aja gitu loh. Ya, terus akhirnya aku pikir ya udah bismillah gitu. Aku bilang ya apa namanya, pokoknya aku memang kerja kan di industri ini, tanggung resiko aja gitu kan. Kan tau lah ya, kita kan memang dikerja di industri ini tuh pada saat waktu kita bekerja ya mungkin kita ada uang lah ibaratnya kayak gitu kan. Tapi udah semuanya kan dari yang di atas yang ngatur. Nah ini yang menarik, berarti kan dari pada saat anak kedua sudah hadir dalam perut sampai dengan sekarang Feni sudah tidak pernah bekerja sampai 100% mengandalkan penghasilan dari Irgi. Lalu tahun 2020 ada satu hal yang sangat mengejutkan yang saya juga baru tahu pemirsa, Irgi itu sempat mengalami stroke. Dan bagi kami yang bekerja di dunia entertainment, di mana kami tuh bekerja, memang betul-betul fisik kami yang harus bergerak. Kalau fisik kami tidak ada yang bisa bergerak, kami maka tidak bisa menghasilkan apapun, tidak akan bisa produktif. Sehingga penyakit apapun itu menjadi satu malapetaka buat kita. Buat kami semua, terutama yang bekerja harus hadir secara fisik. Dan itu gak ada banyak teman yang tahu, bisa cerita gak? Udah boleh dong, ini udah tahun 2024 udah boleh cerita kan? Saya tuh terkejutnya tuh gak ada satupun bocoran itu sama sekali. Kenapa? Sedangkan kita semua teman hadir gitu loh. Kan pasti kita pengen what can we do, saling support satu sama lain. Itu benar, banyak teman-teman yang akhirnya ngomong gitu, keterlaluan lagi nggak cerita gitu ya. Ada tuh teman Ferry Mariadi salah satunya waktu itu ngomong, keterlaluan lagi katanya gitu ya, nggak ngomong gitu kan. Sampai spesial dia waktu itu WhatsApp dan kayak gitu-gitu. Walaupun dia baru tahunya di 2023 gitu loh. Tapi aku mikir gini, ya sudah gitu. Itu perjalanan hidup dari tiap manusia tuh beda-beda. Gitu loh. Jadi bukannya aku mau sok gimana, enggak. Saat itu banyak alasan bagi kita untuk emang kita nggak cerita. Nah hari itu kan di 2020 memang kita lagi sibuk dengan kondisi COVID gitu. Jadi sama orang tua pun kan kita ngebatasin untuk ketemu gitu. Terus tiba-tiba di saat aku waktu itu merasa aku lagi sehat sebenarnya. Nggak tahu gimana tiba-tiba dihadapin, aku lagi pagi-pagi bangun. Jadi memang selama setahun 2 tahun belakangan tuh aku mungkin bangun tuh ngacak lah tidurnya gitu ya. Mungkin karena itu triggernya, walaupun di satu sisi aku tuh punya darah tinggi gitu. Nah hari itu datanglah ujiannya. Jadi aku lagi pagi-pagi itu lagi main game. Terus gitu Feni itu jam 8 pagi turun dari atas. Terus mintalah diangkatin pot bunga. Menurut aku sih itu biasa aja beratnya. Terus minta dipindahin ke teras. Aku angkat gitu, kok rasanya berat banget. Aku paksa. Terus aku taruh lah ke atas kursi gitu, ke atas bangku. Setelah aku taruh, tiba-tiba kok aku ngerasa kayak hilang keseimbangan. Duduklah aku tuh di kursi sofa. Kenapa ya aku kok ini hilang keseimbangan? Aku bilang gitu. Cuy duduk dulu kata Feni gitu. Terus aku duduk, aku tidurin. Terus aku gini, terus gak hilang-hilang. Aku coba berdiri lagi kok masih goyang gitu. Nah cuman waktu itu akhirnya ke distract gara-gara aku keinget. Jadi besoknya anak-anak itu masuk sekolah tapi online. Sekolah. Jadi kan saat itu kan sekolah online masih asing kan. Banget. Aku bilang sama Feni, panggil anak-anak, kita potong rambut. Aku nyetir, masih nyetir gitu. Karena aku nggak tahu itu serangan. Di jalan itu kata anakku tuh pas pulang pergi tuh jalan aku tuh pelan sekali terus gitu zigzag. Aku cuma berpikir, aduh lagi bawa anak-anak nih gitu. Ini kenapa sih kok nggak hilang-hilang gitu kan. Udahlah sampai rumah
Feni akhirnya mutusin, oke kita ke rumah sakit aja, hanya untuk tensi ya. Nah, tapi kok di rumah sakit itu lagi rame, ternyata ada pelang. Oh lagi diskon PCR. Ya udahlah akhirnya. Mulai PCR ya. Iya, udah. Aku turun ternyata udah nggak bisa sendiri. Aku harus pakai kursi roda. Karena aku udah yang bener-bener oleng banget. Terus ditensi dan memang ternyata tinggi. Terus begitu masuk ke mobil, memang mobil parkirnya nggak jauh dari lobi UGD. Terus di mobil itu begitu duduk langsung keluar tuh semuanya. Keluar, sesama Feni dibawa ke rumah. Terus udah gitu Feni nelpon kakakku. Terus sama kakakku dibawalah ke rumah sakit. Disitulah jam 5 sore aku begitu dibawa sama dia. Disitulah vonisnya itu keluar. Stroke ternyata. Gitu, aku denger gitu. Aku yang, waduh. Kita kan kerjaannya nge-host dan lain sebagainya. Dalam arti gini, stroke itu adalah penyakit yang pernah aku omongin, itu bahkan, mohon maaf nih saat itu, aku pernah ngobrol tuh sama dokter, sama even Menteri Kesehatan hari itu. Kita ngomongin satu penyakit yang memang tidak menular tapi mematikan. Jantung dan lain sebagainya, stroke ternyata salah satunya. Gak pernah terfikir sama aku tuh bahwa ini kan materi yang pernah aku sampaikan, yang pernah kita iniin, mampir nih ke aku. Ya Allah. Terus ini aku kan bener-bener drop hari itu karena yang jadi tulang punggung keluarga itu kan memang aku gitu kan. Terus jadi aku mikir, wah habis nih kayaknya hidup aku. Terus begitu dokter langsung bilang, langsung dirawat. Aku nolak, aku gak mau dirawat hari itu. Akhirnya kita pulang. Dan itu keadaannya aku udah mulai udah lemes. Lemas karena bagian kanan otakku yang kena kan. Jadi crossing dia, yang ke kiri lama-lama lemes gitu. Terus sampai ke rumah udah mulai itu hilang, udah mulai ngeplek lah ibaratnya gitu. Jadi tangan ini udah nggak bisa ngebuka lah gitu. Nah terus gitu akhirnya kita diskusi lah, Feni yang mungkin berpikir nggak mungkin kita dengan keadaan kayak gini karena udah tahu itu stroke, nggak mungkin tidak dirawat. Oke. Akhirnya keputusannya kita nyari rumah sakit yang memang tidak terlalu banyak pasien lah. Kita berangkat besokannya tuh, besok paginya ke sana. Terus dicek, confirm memang itu stroke gitu. Dicek kayak gitu-gitu. Oke, Bu, rawat Bapak masuk ke ini aja, ke rumah sakit. Aku nolak lagi. Karena aku berpikir hari itu di rumahku gak ada yang nungguin anak-anak gitu. Terus sampai akhirnya jam 2 malam tuh aku. Jam 2 malam aku mau ke belakang lah gitu. Jadi aku harus kalau kamar mandi itu udah mulai dipapa sama Feni. Nah di situ tensi itu tinggi sekali gitu. Akhirnya Feni mutus enggak, kita berangkat jam 2 pagi. Tunggu gitu. Ngomong dulu sama anak-anak. Nah di situ jadi pada saat waktu aku lewat kamar anakku, aku berpikir gini, aku harus izin sama anak-anak. Aku harus pamit sama mereka. Gitu. Karena aku tahu yang mampir ke aku itu adalah satu penyakit yang mungkin bisa menyelesaikan semuanya. Hidupku gitu. Jadi aku pikir aku harus pamit sama anak-anak gitu. Ya udahlah aku pamit. Walaupun aku gak ngarapin mereka bangun, tapi aku pamit, aku cium satu-satu ke 2 kamar lah gitu ya. Aku pamit, barulah aku pergi ke rumah sakit lah gitu. Feni yang bawa mobil dan lain sebagainya. Sampai di rumah sakit pun, itu aku ngomong sama Feni. Kamu kalau punya pasangan lagi silahkan. Gitu. Karena gak fair bagi aku untuk mempertahankan sementara anak-anak masih butuh sesuatu, masih butuh sekolah kan gitu. Masih butuh hidup, masih butuh sekolah dan lain sebagainya. Cuman Feni nanggepinnya malah kamu apa sih ngomong kayak gitu. Ya sudah berjalannya waktu, pulang aku dari rumah sakit tuh kondisi aku memang udah berubah. Berubah tuh dalam arti aku tuh bukan hanya pincang, nyeret lah gitu jalannya. Layaknya orang stroke gimana sih? Sampailah 2 hari kemudian di rumah aku dibawa nih ke pengobatan itu di daerah kota hari itu. Sebelum berangkat itu aku subuh tuh udah
sebelum subuh aku bangun, terus aku subuh dulu, which is disitulah aku baru sadar gitu. Memang pada saat waktu kita dikasih sehat, maksain deh untuk ibadah gitu. Dan pada saat waktu subuh itu aku masih inget banget kok. Aku takbir, kan karena aku duduknya di bawah. Aku takbir itu, terus di gitu tangan kiriku tuh aku harus rapetin ke sini gitu. Disitulah aku usaha untuk sholat 2 rakaat. Kenapa aku bilang usaha? Untuk mencapai 2 rakaat itu hari itu susahnya setengah matinya. Nah, jadi paginya balik lagi ke jam 9 pagi itu kita udah di daerah kota untuk pengobatan itu. Terus di sana itu dimasukin cairan infus yang memang ada ramuan lah dari mereka. Terus sebelah kiri di akupuntur gitu. Nah, jam 10 udah selesai tuh terapi itu. Terus dia gitu pulang dari situ, kebetulan pas udah mau Jumatan, aku nebeng sama si omnya ini nih. Om, saya ikut ini ya, Jumatan gitu. Oh iya, oke. Dengerin ceramah dan lain sebagainya. Terus sholat kan kita. Mereka mulai sholat, takbir. Pada saat waktu Allahu Akbar gini, aku langsung, kok naik? Aku bilang gitu. Tadi pagi padahal nggak bisa. Tadi pagi subuh itu aku masih begini loh. Aku langsung gini, kok bergerak ya gitu. Terus aku ngelihat kanan kiri, ya udah aku ulang lagi. Di situ aku baru sadar, emang syukur itu tuh harus dilakukan gitu. Disitulah dari situ aku mulai semangat tuh. Jadi aku ngerasa Allah tuh masih ngasih kesempatan aku untuk ayo gimana, ada cara mungkin ya. Yang penting lo mau usaha gitu. Masya Allahnya itu setelah kejadian, dirawat, terapi dan lain sebagainya, kurang lebih 1,5 bulan mungkin ya, berangsur-angsur membaik. 2 bulan aku udah berani ngambil kerjaan. Dan itu live. Di stasiun TV. Di stasiun TV. Dengan pejabat-pejabat negara. Ya, audiensnya kebetulan orang-orang yang menurut aku orang-orang yang ya orang-orang yang beda. ngasih pressure lah untuk kita sebagai pengisi acara gitu kan. Betul. Luar biasa sekali. Kalau orang kan selalu kalau terjadi satu kejadian seperti itu, orang semua langsung memfokuskan pada pasiennya atau yang bermasalah. Tapi terkadang kita juga harus melihat bagaimana support sistemnya. Yes. Saya ingin tahu perjalanan yang dilalui oleh Feni. Lalu dokter mengatakan ini adalah stroke. Apa yang terlintas di kepala pertama kali? Alhamdulillah ya waktu itu aku kayak dikasih kekuatan. Bahkan untuk nangis di depan Irgi, aku nggak nangis ya. Oh ya? Kayaknya nggak ada yang menangisi, meratapi semuanya. Jadi begitu aku ngeliat Irgi kayak gitu. Tapi yang aku ngeliat ke depannya emang Irgi sakit. Irgi tidak berdaya waktu itu. Terus aku bilang, ayo Gi, selama kamu mau gimana udah terus gitu. Jadi pada saat kita cuman berlima sama anak-anak, aku yakin Irgi tuh mikirin anak-anak. Pada saat itu, aku harus nampingin Irgi terus. Akhirnya mencoba kuat, terus teman-temanku juga selalu ada disiapin itu. Jangan putus ya Fen, harus ada terus gitu. Dari mulai ada supir, ada mobil, disiapin semua tuh. Ada supir, ada mobil di waktu yang tepat. Terserah kamu mau mundur apa enggak, jamnya enggak apa-apa. Tapi kita udah siapin supaya non-stop 10 hari harus berobat. Masya Allah ya, aku teman-temanku emang kayak aku nggak sendiri. Mereka ada semua, mereka ada di situ, mereka tahu, tapi mungkin mereka mencoba untuk memberi solusi ke kita. Bukan cerita kemana-mana, Irgi sakit ini, kayaknya gitu. Apa yang bikin menitikkan air mata? Pada saat tadi Irgi cerita turun ke rumah sakit, melewati kamar anak-anak, Irgi menitikkan air mata. Feni juga pada saat yang kita pikirin anak-anak aja, selama kita masih berdua, anak-anak harus ada gitu. Itu kita benar-benar ninggalin di rumah. Sebenarnya hanya ninggalin di rumah aja. Nggak ada siapa-siapa.
gitu waktu itu? Hari itu kenapa aku memang banyak menolak untuk dirawat, karena memang di rumah nggak ada ART hari itu. Tapi Masya Allahnya memang kita punya circle yang mungkin alhamdulillah lah gitu, baik lah gitu ya. Dari yang memang rumahnya jauh, rumahnya deket. Yang rumahnya deket salah satunya itu adalah Mesya sama Baby. Baby yang memang dia bilang jam berapa aja lo harus ke rumah sakit. Pergi aja. Lo tinggal telepon gue. Mesya bilang gak usah mikirin anak-anak. Dia bilang gitu. Anak-anak makan beres sama kita ya. Jadi disitulah yang gue ngerasa lega ya. Gitu. Jadi ya memang kita fight berdua lah gitu. Kita fight berdua gitu. Sampai hari itu mamaku tuh gak tahu. Pada saat waktu aku sakit itu mamaku memang aku yang bilang jangan kasih tahu mama. Aku bilang gitu. Karena saat itu orang lagi sibuk untuk ketakutan akan COVID gitu ya. Terus anaknya sendiri harus kena serangan stroke. Kayak apa nanti reaksinya dia gitu kan. Jadi akhirnya kita sepakat semua untuk nutupin itu dari mamaku. Sampai akhirnya ya mamaku dikasih tahu pada saat waktu aku mau pulang. Jadi gini, aku masih ingat waktu bayangannya. Jadi nggak tega sih ya. Aku ngelihat mamaku, pas aku lagi turun, aku kan turun di papah kan. Jadi di situ ada adikku yang perempuan, terus ngedampingin mamaku gitu. Ngelihat mukanya mereka, ngelihat aku begitu tuh aku nggak kuat gitu. Jadi aku yang cuma, ya udah aku nunduk ke bawah gitu ya, masuk ke dalam. Karena aku nggak mau ngelihat mereka untuk sedih gitu ya. Karena dengan aku ngelihat orang lain sedih aja tuh aku ikut sedih gitu. Seperti yang Irgi bilang, ini adalah satu fase kehidupan yang kita nggak pernah tahu, tapi berhasil dan dilalui dalam waktu yang sangat cepat, less than 2 months kan. Jadi gini ya, aku tuh memang kadang-kadang berpikir gini, aku punya profesi, tapi bukan kebiasaan aku untuk cerita-cerita untuk hal pribadi gitu ya. Kalau aku lebih memikirkan bahwa untuk bercerita sesuatu itu memang harus diatur, bukan masalah jaimnya, tapi lebih kepada sisi manfaatnya. Karena aku tahu gini, kita tuh punya resiko berdiri di industri ini, dilihat banyak orang. Aku cuma mikirin orang-orang gak semuanya suka sama kita. Jadi makanya aku tuh gak dengan gampangnya ngomongin sesuatu di depan publik lah gitu. Termasuk aku yang kemarin sakit. Aku gak mau dinilai juga, aku nih masih sakit, no. Aku bisa buka acara, hai, dari hati ke hati. Masih bersama Anda, saya, bersama Irgi dan juga Feni, dan juga Anya Dino sebagai host-nya. Ada satu hal yang harus kita lakukan bersama, ya mungkin ini Irgi dan Feni yang lakukan ya. Apa tuh ya? Jadi di dalam bowl ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan. Tugasnya Irgi dan Feni adalah mengambil kertasnya nanti warna hijau, jangan dibuka. Sampai saatnya tiba, pas dibuka, dibaca, lalu diisi titik-titik di belakangnya. Sebuah pernyataan yang harus dilanjutkan dari apa yang dirasakan dan dilengkapilah kalimat tersebut. Oke. Ladies first. Kenapa ya? Kalau bintang tamu saya pasti langsung ladies first. Oke. Oh. Belum boleh dibuka, nanti dibuka pas mau dibaca. Silakan Irgi juga. Oh juga, oke. Tentu angpau lagi. Benar-benar kalau itu warnanya merah kayaknya. Iya. Oke, jangan dibuka dulu. Siapa yang akan membaca terlebih dahulu? Irgi gantian. Oh, iya. Oke. Kalau gitu Irgi dulu. Irgi buka lalu bacakan itu kepada Feni. Apa sih tulis? Hidup aku setelah bertemu kamu lebih banyak punya warna dan banyak belajar untuk lebih baik. Amin. Baca. Gantian. Aku ya. Kita nggak pernah begini loh. Selalu ada langkah pertama untuk segala hal ya. Silakan. Feni ke Irgi.
terima kasih karena kamu selama ini selalu ada untuk aku di susah dan senang. Dan juga untuk anak-anak. Balik lagi. Amin. Amin, amin. 26 tahun bersama. Oh iya, 26 tahun nih? 26 ya? 26 tahun, 7 tambah 19. Ah, Yes, iya. betul. Ya kita setiap 26. tahun menghitung Ya. hari. Kalau hari pernikahan tuh Hari-hari. memang yang kita hitung tuh bukan hari pernikahannya, tapi kebersamaan kita. Bener. Oke, 26 tahun kita catat. Irgi juga suka lupa kok lewat tanggalnya. dong kalau gitu. Apa silvernya? Bukan, kan kalau kayak gitu apa? Udah silver ya? Silver Perak, 25. Berarti nanti ada silver yang kedua pada saat perkawinannya nanti. Insya Allah dikasih Iya, umur, 6 dikasih tahun kesehatan. lagi. Ya mudah-mudahan, Amin, mudah-mudahan. Amin, amin. Tapi terima kasih banyak loh pada kebersamaan kita hari ini, menyampaikan semua dari hati. Mungkin kita tahu memang Irgi dan Feni bukanlah pasangan yang mengumbar banyak hal di dalam kehidupan pribadi mereka. Karena seperti yang Irgi sudah jelaskan, dia selalu berpikir apa manfaatnya untuk orang lain kalau saya bercerita. Kalau tidak ada manfaatnya untuk apa? Tapi hari ini Irgi dan Feni hadir berbagi cerita yang tentunya sangat bermanfaat. Dan salah satu manfaat yang saya rasakan bahwa mungkin dalam perjalanan menemukan pasangan dalam hidup kita tidak harus mulus terus. 7 tahun dalam kebersamaan mereka penuh dengan cerita, penuh dengan ups and down. Bersama pun ternyata penuh dengan ups and downs. Tidak harus selalu mulus, tapi komitmen untuk bersama. Komitmen untuk belajar menerima satu sama lain, mencocokkan satu sama lain, itu akan menjadikan perjalanannya terus kuat. Seperti yang dijalani oleh Irgi dan Feni. Terima kasih banyak untuk hati dan hati ke hati ya. Kita diundang ke sini, mudah-mudahan apa yang mungkin kita sampaikan ini sih insya Allah ada manfaatnya. Kita cuma sharing, karena ini perjalanan hidup kita berdua. Dan mudah-mudahan sih perjalanan ini masih panjang ya. Karena insya Allah, jangan ngomong pastinya. Karena Allah yang memang menentukan semuanya. Kita cuma punya tujuan, datang ke sini, bisa ngobrol, bisa silaturahmi dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, karena Allah memang udah meridhoi kita datang ke sini. Aduh, jangan diambil kerjaan saya jadi host ini Pak. Baik pemirsa, kita jumpa lagi lain kesempatan ya. Sampai jumpa.